Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, topik kita pada siang ini adalah tentang adat Minangkabau. Kita jelaskan dulu kenapa topik ini perlu kita munculkan. Ya, namanya Islam dan budaya Minangkabau, tentu yang akan kita lihat sekarang objek kajian kita kan kebudayaan. Lalu kebudayaan dalam konteks Minangkabau apa yang akan kita lihat? Salah satu pengertian kebudayaan itu adalah adat istiadat. Maka segala pengertian yang dimaksud oleh pengertian kebudayaan sebenarnya itu ada dalam definisi adat Minangkabau yang disusun sendiri oleh masyarakat Minangkabau. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kebudayaan Minangkabau di sini dalam kajian kita adalah adat Minangkabau. Kalau dalam kajian kebudayaan, kalau kita lihat dari seluruh unsur dan sistem-sistem yang membangun kebudayaan itu, ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem religi, sistem ekonomi atau mata pencaharian, sistem teknologi peralatan hidup, sistem kesenian dan segala macamnya, itu semuanya sudah tercakup semuanya dalam aturan atau dalam definisi yang dibuat dalam adat Minangkabau. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dalam pengertian kebudayaan nanti gampang kita akan telusuri melalui pendekatan 7 sistem kebudayaan, tapi kita lihat pengertian kebudayaan dalam khazanah keilmuan Minangkabau sendiri atau menurut orang Minangkabau. Kalau dalam kajian antropologi kebudayaan ini namanya kajian fenomenologis. Kita mencari definisi tentang kebudayaan Minangkabau menurut orang Minangkabau sendiri. Nah, ini dia. Saya akan gunakan Corel Draw sebagai pengganti papan tulis biar Anda dapat melihat bagaimana cara pikirnya sehingga terbentuk adat Minangkabau yang dalam teori kita levelnya ada 4. Pertama level adat istiadat, adat nan sabana adat, yang kedua adat nan diadatkan, kemudian adat nan teradat, dan adat nan istiadat. Baik, saya akan share screen sebagai pengganti papan tulis. Nah, ini dia komponen kajian kita, yaitu tentang adat Minangkabau. Yang pertama disebut dengan adat nan sabana adat. Oke, kita bungkus dulu. Ini dia. Kemudian yang kedua, biar cepat, saya sudah siapkan tadi. Tinggal kopas adat nan diadatkan. Kemudian yang ketiga, adat nan teradat. Kemudian yang keempat, ini dia adat istiadat. Nah, ini apa kita sebut? Ini disebut sebagai, orang Minangkabau menyebutnya sebagai tingkatan
adat Minangkabau. Ya, tingkatan adat Minangkabau. Ini dia. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi ada 4 tingkatan adat Minangkabau. Nah, kita tinggalkan pengertian adat karena itu sifatnya definisi gampang kita cari. Nanti kalau ini sudah terkuasai, sudah nampak itu apa pengertian adat. Baik, pertama yang menurut orang Minangkabau, adat yang pertama itu adalah adat nan sabana adat. Nah, memang bagi orang Minangkabau, adat itu pada mulanya satu, kemudian berkembang menjadi banyak. Maksudnya apa? Adat itu sebenarnya awalnya adalah satu, yaitu adat yang berlaku di alam. Adat alam atau hukum alam itu sendiri. Itu awalnya. Adat air membasahi, adat api membakar. Adat itu samulonyo satu, kemudian menjadi banyak. Jadi adat itu semulanya satu, adat nan sabana adat, kemudian menjadi banyak. Jadi adat nan sabana adat inilah yang dimaksud dengan oleh orang Minangkabau sebagai hukum alam. Hukum alam ini sifatnya tetap, ya, hukum alam. Jadi orang yang beradat dalam konteks adat dan sabana adatnya adalah orang yang percaya hukum alam, satu, kemudian orang yang daur hidupnya itu berada dalam kaidah hukum alam. Maksudnya apa? Kalau orang manusia itu percaya bahwa ada hukum gravitasi dari atas jatuh ke bawah, itu berarti dia masih manusia. Menurut Minangkabau itu masih manusia dan bisa dikenai hukum. Dia menjadi sah sebagai manusia. Tapi kalau dia tidak percaya hukum alam, berarti dia bukan manusia lagi dan dia disebut sebagai tidak beradat dan tidak berlaku hukum adat pada dirinya. Karena dia tidak percaya hukum alam. Atau orang yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di hukum alam. Misalnya kalau ada orang yang berjalan di atas air, itu secara normal itu kan tidak biasa, tapi dia bisa berjalan di atas air, berarti dia sedang tidak berada dalam posisi kemanusiaannya. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku di luar hukum alam. Jadi itu orang yang beradat itu adalah orang yang percaya dengan hukum alam. Itulah yang disebut dengan kaidah adat dan sabana adat. Jadi orang yang tidak percaya hukum alam itu bukan orang Minang, atau orang yang tidak percaya hukum alam tidak manusia. Kalau dia tidak manusia, otomatis dia juga tidak masuk manusia Minang. Ini pengertian ini sebelum Islam datang mereka mengartikan adat dan sabana adat hanya sebatas dengan hukum alam. Tapi kemudian setelah Islam masuk bertambah satu lagi, tidak hanya hukum alam yang masuk kategori adat dan sabana adat, yaitu agama Islam. Nah, jadi segala ketentuan yang berlaku dalam Islam, baik itu aspek teologis, aspek fikih, aspek akhlak dan segala macamnya, kalau di luar ketentuan agama Islam, maka dia tidak menjadi bagian dari adat dan sabana adat. Jadi acuan adat dan sabana adat setelah Islam masuk menjadi dua. Pertama hukum alam, yang kedua agama Islam. Pada hakikatnya hukum alam ini juga sudah dilebur masuk ke dalam ketentuan agama Islam. Karena dalam agama Islam
menurut orang Minangkabau hukum alam itu masuk kepada hukum Allah. Hukum Allah artinya hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memakaikan. Hukum alam itu kan dibuat oleh Allah. Kita hanya memakaikannya saja. Kita tidak membuatnya, tapi kita hanya memakainya. Agama Islam datang, kita tidak membuatnya, tapi memang sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam ketika periode Islam masuk, agama orang yang tidak beragama Islam juga disebut sebagai orang yang bukan orang Minangkabau. Nah, ini asal usulnya. Ini logika pikirnya begini. Jadi adat yang Nansabana adat ini sifatnya masih tataran filosofis. Filosofis. Ya. Nih. Nah, kemudian yang kedua namanya adat nan diadatkan. Apa adat nan diadatkan? Adat yang diadatkan itu adalah ketentuan adat yang secara patron, secara template itu dibuat oleh nenek moyang orang Minangkabau. Disebutkan nenek moyang orang Minangkabau yang menyusun adat Minangkabau itu adalah Datuk Perpatian Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan. Apa yang diwariskannya? Pertama, ketentuan matrilineal. Matrilineal. Di adat Minangkabau itu adalah matrilineal. Apa itu matrilineal? Menarik garis kekerabatan dari garis ibu. Nah, ini jangan disalah-salah pengertiannya. Kebanyakan buku yang kita temukan matrilineal diartikan sebagai keturunan dari garis ibu, bukan keturunan. Dalam matrilineal, dalam kajian sosiologi, matrilineal ini tidak persoalan keturunan, bukan persoalan gen, tapi garis kekerabatan. Makanya dalam pelajaran-pelajaran sosiologi ditemukan bahwa judulnya itu adalah kekerabatan. Ya, kekerabatan, bukan keturunan. Kalau keturunan itu kajiannya biologi nanti. Di matri berasal dari kata matre, mother, ibu, line, lineal, line, garis. Jadi garis ibu, kekerabatannya ditarik dari garis ibu. Atau pengelompokan sosialnya di dalam keluarga mendekat ke atau mengelompok ke kelompok ibu, bukan keturunan. Kalau keturunan itu kan gen ayah, gen ibu itu semuanya campur ya. Kita adalah keturunan ayah dan keturunan ibu, tidak mungkin keturunan salah satu saja dari keduanya. Makanya matrilineal ini merupakan bagi orang Minangkabau merupakan adat. Ya, ini adat ini. Adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, turunan dari matrilineal ini nanti ada suku, menarik garis kekerabatan suku ke garis ibu. Kemudian pewarisan harta dalam tanda petik dulu nanti akan kita jelaskan apa harta, konsep harta di sini dari garis ibu. Nah, begitu. Jadi suku kemudian waris dan segala macamnya dan sistem perkawinan itu menarik dari garis ibu. Ini adat yang kedua. Bagi orang Minangkabau sama, adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan ini statusnya sama. Sama-sama diberi. Diberi. Artinya sifatnya given. Ya, diberi. Bentar. Ya. Ini saya hapus dulu. Yang dua ini sifatnya given.
Diberi. Diberi ini maksudnya apa? Adat dan sabana adat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diberi, dia diwariskan secara turun-temurun. Karena ini milik semua orang Minangkabau. Ini milik semua orang Minangkabau. Dia diberi. Nah, diberi ini dengan kata lain diwariskan. Jadi api di mana-mana itu panas. Itu sifatnya diberi oleh Allah, tidak dibuat-buat orang panasnya itu. Sifatnya diwariskan. Ya, ini adat dan diadat ini adalah material. Tidak ada hukum di sini. Ini hanya ketentuan yang dibuat secara umum harus diterapkan di manapun wilayah Minangkabau. Nah, inilah yang disebut, yang dua inilah adat yang disebut sebagai tindak lapu di hujan, tindak lakang di pane. Itu tidak lapu diterpa hujan dan tidak lakang. Lakang ini kalau ada pernah melihat sawah kekeringan tidak kena air, kemudian dia retak-retak, itu yang lakang. Jadi tidak lapuk karena hujan dan tidak lakang karena panen. Ini hukum alam, ini disebut juga hukum yang sama nih, hukum alam agama Islam itu dianggap tidak lapuk di hujan dan tidak lakang di panen. Material tidak lapuk di hujan dan tidak lakang di panen. Ya. Lalu apa bedanya hukum alam yang di atas dengan material? Nah, kalau material kan orang bisa saja mengubah setiap saat menjadi garis kekerabatannya dari material ke patrilineal. Iya, bisa. Kalau matrilineal sudah diubah, maka dia tidak lagi menjadi Minangkabau. Ya, dia sama dengan kebudayaan yang lain. Nah, begitu pengertiannya. Yang dua ini tidak lapuk di hujan, tidak lakang di panen. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan adat nan teradat. Apa itu adat dan teradat? Nah, inilah dia yang sifatnya peraturan. Ini peraturan. Atau ini bisa disebut dengan hukum. Ya. Ini yang disebut dengan peraturan atau hukum. Bagaimana peraturan yang dibuat? Ini adalah keputusan penghulu. Penghulu itu adalah pemuka adat. Jadi berdasarkan keputusan musyawarah penghulu, lahirlah peraturan-peraturan, lahirlah hukum-hukum. Ini yang adat dan teradat. Nah, di sini yang keempat ada namanya adat istiadat. Adat istiadat ini dia bisa jadi mendapat peraturan dilandasi dengan peraturan dan bisa jadi tidak. Boleh diatur dan boleh tidak. Ini sifatnya hanya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kesukaan anak nagari atau penduduk setempat, nagari setempat ya. Jadi tidak ini contohnya tata cara perkawinan. Peraturannya diatur dalam adat dan istiadat, tapi tata cara pelaksanaannya boleh menyesuaikan dengan keadaan setempat. Maka tentang tata cara alik perkawinan boleh saja berbeda di setiap daerah. Tapi yang peraturan tentang perkawinan sama. Ya, sama. Ini peraturan hukum adat dan teradat, kemudian
adat dan istiadat, adat istiadat ini boleh diatur dengan peraturan dan boleh tidak. Tapi dia hanya terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya lebih longgar. Boleh diatur dan boleh tidak. Jadi yang keempat adat inilah nanti menjadi model untuk penerapan hukum atau model untuk memperkaya kebudayaan Minangkabau. Kalau ini diwariskan, adat yang dua ini tidak diberi tapi ini dibuat. Aturan itu dibuat. Hukum dibuat. Kemudian yang adat istiadat tadi juga dibuat. Karena dia kebudayaan, syarat kebudayaan itu adalah diafirmasi dan diwariskan. Maka adat dan teradat dan adat istiadat juga diwariskan. Cuma kata kuncinya di sini. Dibuat. Ya. Nah, karena ini dibuat, maka statusnya menjadi ini yang bisa diubah, dapat diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Ini dapat diubah. Kemudian ada rumusnya, sakali aya gadang, sakali tapian barubah. Ya. Sekali aya gadang, sekali tapian berubah. Sekali hujan besar itu hujan besar itu dapat mengubah bentuk aliran air, bentuk tebing dan segala macam. Jadi itu sekali aya gadang, sekali tapian berubah. Ini dapat diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Juga ada rumusnya. Nan bayi dipakai jo hitungan nan buruk dibuang jo rundiangan. Ya, dengan rundiangan. Jadi begini, bahwa kedua adat yang lahirnya karena dimusyawarahkan tadi, ya kalau dia baik, ya dipakai dengan cara hitungannya dihitung-hitung, diperhitungkan baik buruknya, kemudian yang buruknya dibuang dengan rundingan, dengan musyawarah semuanya. Yang baik dipakai dengan musyawarah, yang buang dipakai dengan musyawarah. Inilah dia yang dimaksud dengan adat Minangkabau. Yang dimaksud dengan adat Minangkabau dengan tingkatannya yang 4. Ya. Di kesimpulannya, sebelum kita simpulkan, adat yang dua ini itu juga disebut dengan adat ini disebut juga dengan adat nan sabatang panjang. Ya, adat nan sabatang panjang. Ibaratkan bambu itu kan adat yang sebatang panjang, berlaku, atau ini juga disebut dengan adat yang universal. Dimanapun wilayah Minangkabau, adat ini berlaku. Di 50 kota, kalau api di sana panas, ya dimanapun, di Agam juga panas, di Tanah Datar juga panas, di mana-mana juga panas. Itu adat sebatang panjang, berlaku universal dimanapun. Nggak mungkin ya di Payakumbuh airnya
apinya panas, di Agam apinya dingin, enggak. Agama Islam sama. Agama Islam dipakai di 50 kota, di tanah datar, di luar Agam, dan di daerah rantau-rantaunya sama. Ini yang disebut dengan adat universal atau adat nan sabatang panjang. Ini adat nan sabatang panjang. Berlaku dimanapun di wilayah Minangkabau. Nah, kalau ini beda dengan yang dua lagi ini ya. Yang dua lagi ini disebut dengan adat nan sacupak batuang. Dia berlaku setempat atau lokal. Lima, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Ini sacupak batuang. Oke, saya jelaskan sacupak batuang itu maksudnya apa. Batuang atau bambu itu kan panjang. Nah, batuang atau bambu yang panjang itu diibaratkan dengan sabatang panjang. Di dalam bambu yang sebatang panjang itu ada namanya secupak. Secupak itu alat penakar ya. Alat penakar. Bambu itu kalau dipotong kan jadi takaran. Itu namanya cupak. Gantang cupak. Nah, jadi cupak ini kan diambil dari ruas. Dia tetap menjadi bagian dari adat Minangkabau yang sebatang panjang, tapi dalam praktiknya di daerah masing-masing itu berlaku hukum adat sacupak batuang. Sacupak. Apakah cupak ini bisa sama di setiap daerah? Belum tentu. Susah mencari ukuran ukuran cupak dengan sama persis. Beda dengan literan, kalau dibuat itu kan sama. Nah, tapi disitulah letaknya bahwa adat yang secupak batuang ini diserahkan kepada kesepakatan masyarakat setempat, masyarakat lokal. Makanya tata cara beralih itu berbeda-beda di setiap daerah, di Pasaman lain, di 50 kota lain, di Periaman lain, tanah datar lain, di Agam lain, di Padang lain. Nah, begitu. Jadi itu yang disebut dengan adat nan sacupak batuang. Nah, cupak ini diambil dari ruas bambu itu. Bambu itu kan punya ruas. Nah, inilah. Jadi dari adat yang ampe ini, adat nan ampe ini, pembagiannya ini pertama yang masuk adat yang sebenarnya adalah hukum alam dan agama Islam. Kemudian adat yang diadatkan adalah tentang kekerabatan matrilineal dengan konsekuensi hukum di balik matrilineal. Kemudian yang adat yang dua ini, yang dua jenis ini, yang dua tingkat ini sifatnya diberi atau given, diberi oleh Allah ini diberi oleh nenek moyang perumus adat, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatian Sabatang, kemudian diwariskan kepada generasi sekarang. Statusnya apa? Tidak lapuk di hujan, tidak lakang di panen. Kalau yang dua lagi, adat dan teradat ini peraturan hukum adat. Ini dibuat oleh para penghulu di tingkat nagari masing-masing. Kemudian adat istiadat ini terkait dengan kesenangan, kesukaan anak nagari. Dia boleh diatur dan boleh tidak. Nah, selama tidak melanggar dua prinsip yang di atas, dia akan selalu dipakai. Alat verifikasinya yang dua ini. Yang dua ini. Sesuai tidak dengan agama Islam? Sesuai tidak dengan adat matrilineal Minangkabau? Ya, kalau tidak, ya dibuang. Nah, gitu. Nah, kemudian ini bisa diubah, ini tidak bisa diubah. Silakan siapa yang mau mengubah hukum alam. Kalau udah bisa, berarti dia keluarkan saja dari Minangkabau. Itu bukan manusia Minangkabau.
Kalau tidak manusia bodoh, mungkin manusia hebat lah di luar apa. Jadi ini untuk manusia normal ya. Hukum adat ini, hukum alam ini untuk manusia normal. Untuk nabi lain lagi ya, karena ada keistimewaan khusus diberikan kepada nabi. Adat nan sebatang panjang ini berlaku universal dan ini berlaku lokal. Istilahnya lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain adat, lain nagari, lain adatnya. Ya. Baik, itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.